Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2021. Yang mana informasi ini berasal dari Bapak Abi Ridwan teman-teman. Yang mana ada beberapa pelamar yang bertanya terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Salah satunya adalah prioritas bagi guru honorer yang mengajar di sekolah induknya. Nanti kami akan bahas lebih lanjut teman-teman. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman akun resmi Twitter milik Bapak Abi Ridwan. Yang mana di sini ada beberapa pelamar yang bertanya terkait pendaftaran seleksi P3K. Kita lihat yang pertama teman-teman. Ini dari Muhammad Nazib. Kita lihat pertanyaannya. Izin bertanya Pak, karena di sekolah saya tidak ada formasi mapel saya, maka saya mendaftar P3K di sekolah lain. Nah, apakah nantinya kelulusan akan ditetapkan dengan sistem ranking Pak? Sebab di sekolah yang saya pilih sudah ada guru honorernya yang mendaftar. Kemudian dijawab oleh beliau teman-teman. Ini para guru honorer peserta P3K 2021, coba deh baca ketentuan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan guru P3K. Maknai, resapi, pahami, ulangi. Mosok anak didiknya saja yang diminta rajin baca. Pasal-pasalnya gamblang, mudah dimengerti. Yuk kita mulai baca. Nah, berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan oleh Muhammad Nazib ini, apabila ada guru honorer yang memilih formasi di sekolah lain, berarti di sekolah tersebut masih ada formasi yang kosong, teman-teman, atau masih ada formasi yang belum terpenuhi. Nah, jadi bisa jadi di sekolah tersebut ada dua formasi, teman-teman. Yang satunya ini dikunci oleh guru honorer yang mengajar di sekolah induknya, dan yang satunya lagi ini masih kosong. Nah, jadi bisa jadi seperti itu, teman-teman, berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, jadi apabila ada guru honorer yang melamar ke sekolah lain, ini sistemnya nanti di ranking, teman-teman. Jadi guru honorer yang melamar ke sekolah tersebut nantinya akan di ranking. Jadi nanti akan di ranking sesama guru honorer yang dari sekolah lain. Jadi nilai yang tertinggi dan lolos passing grade dialah yang berhak lolos untuk mengisi formasi tersebut. Jadi seperti itu teman-teman, berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Kemudian di sini juga ada pertanyaan dari pelamar, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Kita lihat di sini. Pak, izin bertanya terkait pendaftaran P3K. Kasus istri saya dan banyak teman-teman saya jadi dulu pernah mengajar dan terdata di Dapodik di Kalteng. Kemudian resign dan tidak mengajar. Ketika verbal ternyata pilihan instansi terkunci di sekolah Kalteng. Kemudian dijawab oleh Bapak Abi Ridwan, teman-teman. Itu plus minusnya jadi prioritas. Untuk mereka yang terkunci di suatu formasi P3K guru, saingan Anda sama dengan diri sendiri. Karpet merah sudah digelar, tinggal tes dan penuhi passing grade. Minusnya, jika sempat ganti sekolah atau status dan Dapodik tidak diupdate, seperti kembali ke pelukan mantan. Nah, jadi berdasarkan jawaban dari Bapak Abi Ridwan, apabila ada guru honorer yang mengunci di suatu formasi di sekolah induknya, maka dia akan mendapat prioritas lolos, teman-teman. Jadi saingan dia hanya diri sendiri. Bagaimana supaya dia lolos passing grade. Jadi seperti itu, teman-teman, prioritas yang diberikan kepada guru honorer yang mengajar di sekolah induknya dan tersedia formasi di sana. Jadi otomatis dikunci di sana, teman-teman. Nah, jadi posisi dari pelamar yang bertanya ini posisinya sudah dikunci, teman-teman, yaitu dikunci di sekolah tempat dia mengajar dulu. Jadi dia otomatis mendapat prioritas di sana. Kemudian kita lihat lagi di sini, teman-teman. Di sini ada banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa pelamar dan dijawab langsung oleh Bapak Abi Ridwan. Nah, ini dia, teman-teman. Pertanyaannya, selamat malam Pak, saya sudah membuat akun dan akan mendaftar P3K jalur lulusan PPG yang belum mengajar. Namun portal SSCN saya sudah 5 hari ini begini terus. Sudah mengajukan pertanyaan helpdesk SSCN dan guru ppk.kemendikbud.go.id juga tidak ada balasan sama sekali. Nah, jadi ini dia teman-teman, contoh dari pelamar yang ingin mendaftar melalui lulusan PPG yang tidak mengajar. Dan kemudian dijawab langsung oleh Bapak Abi Ridwan, teman-teman.
Teman PPG yang mendapat kesulitan sejenis cepat perbaiki data di Kemendikbudristek. Banyak kasus serupa, NIK, tanggal lahir, dan lain-lain di akun SSCSN dan database PPG tidak sama. Kalau begini kejadiannya, sampai lebaran kuda juga tidak akan bisa lanjut prosesnya. Kemudian diperjelas lagi oleh Bapak Abi Ridwan, teman-teman. Teman-teman saya di back office SSCSN sudah minta tim back office Dapodik dan pengaduan Kemendikbudristek untuk menindaklanjuti aduan-aduan PPG. Mohon bersabar karena sebagian kami sedang terkena COVID dan tetap masih bekerja sambil isoman. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami hal seperti ini, menurut Bapak Abi Ridwan, teman-teman harus bersabar karena masih ditindaklanjuti aduan-aduan PPG tersebut. Kemudian di sini juga ada pelamar yang bertanya, teman-teman. Kita lihat di sini. Pak, mohon izin bertanya, jika instansi mewajibkan peserta untuk membawa sertifikat vaksin saat akan ujian SKD nanti, bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa atau ditunda vaksin dengan alasan medis? Mohon tanggapannya, Pak. Kemudian dijawab oleh beliau, teman-teman. Kemungkinan saat seleksi ASN, peserta akan diwajibkan membawa hasil negatif COVID sesuai rekomendasi Satgas COVID setempat. Jangan lupa SE Kepala BKN nomor 7 tahun 2021, peserta dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah sejak H-14 walaupun sehat-sehat saja. Nah, jadi ada kemungkinan teman pelamar nantinya akan diwajibkan membawa hasil negatif COVID sesuai dengan rekomendasi Satgas COVID setempat. Kemudian kita lanjut ke berikutnya teman-teman, yaitu ujian seleksi kompetensi, yaitu dijadwalkan pada tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2021. Pelamar yang lulus seleksi administrasi melaksanakan ujian kompetensi sesuai formasi yang dipilih. Tahap ini hanya dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru Dapodik. Kemudian yang kedua yaitu guru honorer ex-THK 2. Nah, jadi untuk ujian seleksi P3K tahap pertama ini hanya dikhususkan bagi guru honorer negeri saja, teman-teman. Kemudian di sini juga ada bobot dan durasi soal. Nah, kita lihat, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman bobot soal ujian seleksi kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi teknis sesuai mata pelajaran. Ini jumlah soal antara 80 sampai dengan 100. Waktunya 120, manajerial 25, sosiokultural 20. Pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis ini 10 soal. Nah, teman-teman tinggal cek sendiri nanti. Kemudian di sini juga ada kebijakan afirmasi. Nah, ini dia teman-teman afirmasi yang diberikan oleh Kemendikbud kepada para pelamar. Yang pertama yaitu sertifikat pendidik, yaitu mendapat tambahan nilai 100% nilai maksimal di kompetensi teknis. Kemudian usia di atas 35 tahun juga mendapat tambahan nilai yaitu 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian disabilitas juga dapat 10% dan guru honorer THK 2 juga mendapat 10%. Nah, ini untuk yang afirmasi, teman-teman. Baik, teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.